Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nadia Kuroto Aini dengan NIM 2210117685. Di sini izin untuk menjelaskan terkait kuis mata pelajaran manajemen proyek perangkat lunak pertemuan 15 e-learning. Adapun ada 5 pertanyaan kuis yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Petrus. Pertama ada 1. Apa yang dimaksud dengan sistem manajemen database DBMS dan sebutkan fungsi utama dari DBMS sendiri. Sistem manajemen database adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan mengatur data dalam database secara efisien. DBMS memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengakses, mengelola, dan memanipulasi data dalam cara yang terstruktur. Kemudian terkait 3 fungsi utamanya, yaitu di sini ada penyimpanan data, kemudian ada keamanan data, dan juga manajemen transaksi. Penyimpanan data ini memungkinkan penyimpanan data dalam struktur yang terorganisasi seperti tabel, sehingga memudahkan dalam pengambilan data. Kemudian yang terkait keamanan data, yaitu mekanismenya ini untuk melindungi data dari akses tidak sah melalui kontrol akses dan enskripsi. Kemudian manajemen transaksi, ini memastikan bahwa operasi pada database dilakukan dengan konsisten melalui mekanisme seperti rollback dan commit, sehingga integritas data terjaga. Kemudian soal nomor 2, yaitu jelaskan konsep cloud computing dan sebutkan 2 keuntungan utama yang ditawarkan oleh model bagi pengguna. Sini cloud computing itu adalah model layanan komputasi yang menyediakan sumber daya TI seperti server, penyimpanan, jaringan, dan aplikasi melalui internet. Pengguna dapat mengakses sumber daya ini sesuai kebutuhan tanpa harus memiliki dan mengelola infrastruktur fisiknya tersebut. Nah, keuntungan utamanya yaitu efisiensi biaya dan juga skalabilitasnya. Efisiensi biaya itu karena pengguna hanya membayar sumber daya yang digunakan pay as you go gitu. Membayar apa yang kamu butuhkan. Ini sehingga lebih hemat dibandingkan investasi dalam infrastruktur TI sendiri. Kedua yaitu skalabilitas, yaitu memungkinkan penyesuaian kapasitas sumber daya secara fleksibel sesuai kebutuhan baik saat meningkat maupun menurun. Kemudian soal ketiga, apa saja jenis-jenis ancaman umum dihadapi dalam keamanan jaringan komputer dan sebutkan dan juga jelaskan 2 jenis ancaman tersebut. Keamanan jaringan menghadapi berbagai ancaman yang dapat mengganggu operasi dan juga data. Nah, 2 jenisnya itu ada malware dan juga phishing. Malware itu seperti virus, worm, ransomware, atau spyware yang dirancang untuk merusak atau mencuri data. Contohnya adalah ransomware yang mengekripsi file korban dan meminta tebusan. Itu termasuk ke malware. Kemudian ada phishing, yaitu upaya penipuan untuk mencuri data sensitif seperti kata sandi atau informasi kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui email atau situs web palsu. Kemudian ada soal keempat, apa yang dimaksud dengan e-commerce? Sebutkan dan jelaskan 3 jenis e-commerce yang berbeda. E-commerce itu adalah kepanjangan singkatan dari electronic commerce, adalah aktivitas jual beli produk atau jasa secara elektronik melalui internet. Model ini mengintegrasikan teknologi untuk memudahkan transaksi antara pembeli dan penjual. Ada 3 jenisnya, ada B2C, yaitu business to consumer, transaksi antara bisnis dan konsumen akhir, contohnya adalah pembelian produk dari situs seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lainnya. Ada B2B, yaitu business to business, transaksi antara 2 perusahaan, misalnya perusahaan manufaktur membeli bahan baku dari pemasok. Kemudian ada C2C, yaitu customer to customer, transaksi antara individu biasanya difasilitasi oleh platform tertentu seperti OLX atau eBay. Kemudian terakhir ada 5, soal kelima, yaitu apa itu big data dan bagaimana analisis data dapat memberikan nilai tambah bagi suatu organisasi. Berikan satu contoh aplikasi big data dalam bisnis. Big data ini merujuk pada kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan beragam, sehingga tidak dapat dikelola menggunakan metode tradisional. Nah, nilai tambah analisis datanya ini
memungkinkan organisasi menemukan pola, tren, dan wawasan baru yang mendukung pengambilan keputusan. Misalnya, perusahaan dapat memahami perilaku pelanggan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Contoh aplikasi itu kayak Netflix. Di sini menggunakan big data untuk menganalisis riwayat tontonan pelanggan dan memberikan rekomendasi konten yang relevan. Oke, itu aja terkait jawaban kuis yang diberikan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.